Ada kita berdoa seminggu dikabulkan. Ada kita berdoa setahun belum dikabulkan. Ada kita nggak berdoa dikabulkan malahan. Enggak doa? Nggak doa dikabulkan. Oh iya? Iya. Gimana tuh? Ya karena umpamanya kita sudah ya kita sudah punya celengan. Celengan itu apa? Tabungan. Celengan tuh Tabungan. celeng ya. Lagi jangan celengan Ustaz, bilangnya tabungan. Ayam-ayaman. Tawakal, serahkanlah pada Allah, berdoa terus, ikhtiar terus, berdoa terus, tunggu. Jangan sampai ya Allah ini kok nggak selesai-selesai, kapan engkau menolong diriku. Yang jelas pertolongan Allah itu tidak akan sampai di telinga kita dengan kata-kata sebentar lagi mau terjadi. Mamanya itu nggak mungkin karena yang bisa ngomong-ngomong itu hanya makhluk biasanya ya teman-temannya para dukun itu ya. Eyang gaib. Eyang gaib katanya. Bener sekali eyang gaib. Nah ya jadi ngomongnya seperti itu, bukan Allah, bukan ya. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan kata-kata dari Allah, yaitu para rasul. Ya kita nggak mungkin. Kalau yang dengar itu benar ini dari eyang gaib, nah itu saya percaya. Percaya sih saya. Karena yang gaib itu siapa? Ya jin, sama aja. Siapapun dia bilang ini dari yang gaib harus gini, harus nikah lagi, itu jin. Gak usah diturutin omongan jin. Enak dong nikah terus ya. Apa bilang apa yuk? Apa bilang apa? Kemarin saya udah di-kick sama Dai Albar ya toh. Yang lain udah pengen menikah, kita aja pengen. Gak taunya saya yang di ini sama Dai Albar. Jadi ibu-ibu yang harus kita ketahui adalah tetap kita berdoa pada Allah, tetap kita ikhtiar. Tetapi kalau ingin kita dipercepat keinginan kita, keinginan yang baik loh ya, bukan yang buruk loh ya. Keinginan yang baik ini dipercepat dikabulkan oleh Allah, ayolah mulai saat ini kita dengan mengamalkan amal-amal soleh. Insya Allah seperti itu. Ustaz. Ya. Kita kan kalau kita butuh sesuatu pertolongan lah misalnya, kita minta sama Allah doa nih. Nah antara doa itu dikabul atau diijabah itu jaraknya berapa lama Ustaz? Apa langsung atau ditunda atau dipantengin dulu sama Allah atau sama sekali nggak dikabulin? Iya, sebenarnya ada beberapa hal yang ini saya sering memantau nih doa-doa seperti ini. Saya sendiri sering memantau. Jadi berarti Ustadz tim pemantau doa. Meneliti maksudnya. Iya. Jadi kalau kita berdoa itu ada bab-bab yang kita kadang nggak ngerti. Ada kadang kita berdoa besok dikabulkan. Kan begitu? Ada kita berdoa seminggu dikabulkan. Ada kita berdoa setahun belum dikabulkan. Ada kita nggak berdoa dikabulkan malahan. Enggak doa? Nggak doa dikabulkan. Oh iya? Iya. Gimana tuh? Ya karena umpamanya kita sudah ya kita sudah punya celengan. Celengan itu apa? Tabungan. Celengan tuh tabungan. Celeng ya. Lagi jangan celengan Ustaz, bilangnya tabungan. Ayam-ayaman berarti. Kan beda Ustaz. Agak halal kalau ayam. Iya celengan sama tabungan beda. Oh beda. Ada bayi tabung masa ada bayi celeng. Bener juga. Maaf ya Bu ya. Aduh. Iya. Kalau istilahnya seseorang itu amal solehnya cukup ya. Amal solehnya cukup besar sekali di hadapan Allah Ta'ala. Suatu ketika beliau nggak doa untuk diri beliau sendiri, untuk orang lain bisa dikabulkan. Kadang beliau nggak doa karena udah tahu jalannya ini sudah diatur sama Allah. Belum doa, kasih ini, kasih mobil, kasih ini, kasih tanah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja. Nah ini memang banyak begitu ya. Iya. Kalau kita mah nyari dulu. Oh iya, kita nyangkul dulu gitu nyangkul dulu, ketipu dulu. Iya, siapa yang ketipu?
Antum. Ustaz. Baik pemirsa, masih bersama dengan kami dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara Bengkel Hati ini, tema kita pagi ini yakni kapan pertolongan Allah datang. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Danu di segmen awal dan di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya, konsultasi langsung kepada Ustadz Danu. Baik, yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Ya, monggo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Supriyadi dari Bengkulu. Mohon ada kepada Ustadz Danu. Keluhan saya Ustadz secara keseluruhan seluruh badan ini terasa nggak wajar, ada rasa kaku, ada rasa tegang. Kemudian secara spesifiknya penglihatan, menurut dokter retinanya rusak. Terus pernah terpapar torsoplasma, rubella, ada satu lagi saya lupa. Kemudian imunitasnya bermasalah. Kalau ini Ustadz, kalau keluar ke alam terbuka, berinteraksi dengan sinar matahari atau terangnya siang, ini penglihatan secara drastis dan seketika ini menurun, redup, cenderung gelap gitu. Nanti kalau sudah kalau sudah istirahat, masuk ke rumah, nggak keluar-keluar lagi selama minimal 2 hari 2 malam itu baru pulih lagi seperti semula. 2 hari 2 malam itu bangun apa tiduran Mas? Nggak harus tiduran, pokoknya nggak keluar rumah, nggak berinteraksi dengan sinar matahari atau terangnya siang. Oh gitu ya. Jadi mohon solusinya dari Ustadz Danu. Iya, Mas Nanang ya, Mas Anang. Mas Anang ya? Anang. Ini sejak kapan Mas Anang seperti ini Mas? Kalau sakit penglihatannya dari kecil. Dari kecil itu umur berapa? Yang nggak cuma penglihatannya, semuanya secara keseluruhan juga. Secara keseluruhan sejak kecil 4 Iya. tahun ya? Kira-kira 4 tahun. Kira-kira umur 4 tahun, iya. Yang di belakang Mas Anang ini siapa? Ayah. Ayahnya? Iya. Boleh mic-nya dikasih ke ayah sebentar, Boleh. saya mau tanya-tanya sebentar. Ya, Karena rahasianya ada di ayah nih. Bapak, nama Bapak siapa? Pak Haji? Hadi Sutrisno. Pak Haji Sutrisno Iya. dari Bengkulu. Betul. Memang Bengkulu ada nama Sutrisno? Aslinya dari Jawa, Ustadz. Dari? Aslinya dari Jawa. Oh kan bener. Iya. Bengkulu itu biasanya kurang lebihnya Safrizal. Betul. Gitu kan. Ya. Pak Haji, kalau Mas Anang sejak kecil 4 tahun ini retinanya rusak, istilahnya Betul. ada suatu kekacauan. Saya mau tanya sama Pak Haji begini, di antara Pak Haji dengan Bu Haji, Ya. siapa yang kalau punya pandangan itu keras pandangannya? Istri saya. Oh yang benar. Iya, betul. Saya mau tanya, istrinya ada di sini enggak? Enggak. Ah. Bukan. Enggak ada di sini bilang istri saya. Insya Tapi- Allah saya ini mengalah, Ustadz. Boleh. Saya mau tanya sama Mas Anang. Mas Anang, mic-nya dipegang tolong. Bener nggak kira-kira sang bunda ini kalau punya pandangan atau ide itu keras, kaku gitu? Iya, benar sekali Ustadz. Benar ya? Iya. Alhamdulillah berarti nggak salah nih. Memang malah maaf ngomong kalau menurut saya dan menurut semua di keluarga, Heeh. ibu saya itu bisa dibilang seringkali melangkahi ayah saya sebagai kepala rumah tangga. Gitu, Oh ya itu dalam- normal aja itu maksudnya Mas dalam Anang. dalam Ya hal tanya sama berpendapat. ibu-ibu di sini normal kalau hanya melangkahi. Udah enggak apa-apa. Ya sudah mic-nya kasih Pak Haji dulu deh. Mic-nya kasih ke Pak Haji dulu. Mas Anang ini lugu banget loh. Ini kok terkagum-kagum sih Dai Albar gimana? Maksudnya suka membantah, Ustadz. Iya tahu Iya. Pak Haji tahu. kan saya bener kan Iya. normal gitu loh Iya. manusiawi. Ibu-ibu di sini juga kadang-kadang suka membantah. Iya. Nggak berani bilang melangkai lagi.
Diprotes. Iya Pak Haji. Ya. Kalau memang benar dan memang seperti ini Mas Anang, insya Allah. Tapi saya mohon ya, Iya. Pak Haji dan Mas Anang nggak boleh menyalahkan istri atau ibu. Insya Allah. Bener jangan. Iya. Nah di sini sebenarnya yang saya inginkan adalah Ibu Haji ini ada di sini. Belum bisa Ustadz Kenapa? karena dana. Apa? Dana. Apa? Karena biaya. Hah? Kondisi dan biaya. Oh kondisi dan biaya. Saya nggak mau bahas biaya. Kondisinya kenapa? Sudah sepuh Ustadz. Oh sudah sepuh. Ya sudah. Fisiknya sudah lemah. Ya sudah. Padahal kalau saya melihat Pak Haji kan seger, santai. Insya Allah. Tapi Ibu sudah lemah ya? Ya begitu Ustadz. Ya karena sering langkain tadi Pak Haji. Pak Haji dan Mas Anang